I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Yulia Pratiwi dengan NIM 22030531. Saya salah satu mahasiswi dari program studi manajemen dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep dari perancangan Pusat Studi Dakwah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat KBBI, prosedur diartikan sebagai tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Selain itu, bisa diartikan sebagai metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Sedangkan arti kata perancangan adalah proses atau perbuatan merancang. Perancangan berasal dari kata dasar rancang. Sedangkan Pusat Studi Dakwah merupakan suatu lembaga yang secara khusus dibangun dalam rangka untuk mendalami, mengembangkan, bahkan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan mengenai dakwah Islam. Dalam ruang lingkup pengembangan dakwah Islam, Pusat Studi Dakwah di sini memiliki peran yang sentral. Secara definisi, prosedur merancang Pusat Studi Dakwah atau prosedur pembuatan Pusat Studi Dakwah adalah serangkaian langkah sistematis yang dirumuskan untuk membangun suatu pusat studi dakwah. Prosedur merancang Pusat Studi Dakwah ini terdiri atas beberapa tahapan yang disusun atas dasar tahapan awal, tahap kurikulum, fasilitas, dan evaluasi. Semua tahapan ini harus diikuti pengelola Pusat Studi Dakwah sehingga setiap upaya menuju tujuan dakwah dapat tercapai. Hal ini harus memperhitungkan ciri-ciri Pusat Studi Dakwah sebagai lembaga pembangunan dan penyajian ilmu dakwah Islam. Karenanya harus ada visi dan misi, studi yang relevan, dan pengajaran yang optimal yang dilakukan. Pusat studi ini harus dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman serta bermanfaat bagi pendidik maupun pendakwah. Pentingnya merancang strategi pengembangan Pusat Studi Dakwah efektif tidak dapat diabaikan, mengingat peran krusial yang dimiliki Pusat Studi Dakwah dalam mengedukasi serta menyebarkan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Dengan penerapan strategi yang matang, Pusat Studi Dakwah mampu menetapkan tujuan yang terarah dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Dakwah yang dilakukan dapat menjadi lebih fokus atau tepat sasaran, serta relevan dengan berbagai tantangan kontemporer, seperti perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan penggeseran pola pikir dari masyarakat. Strategi tersebut juga harus melibatkan pemanfaatan media modern, digitalisasi dakwah, serta penyesuaian terhadap kebutuhan generasi muda. Melakukan analisis SWOT dalam hal perancangan Pusat Studi Dakwah merupakan langkah krusial untuk memahami kondisi internal maupun eksternal dari lembaga serta merumuskan strategi pengembangan yang tepat. Ini meliputi beberapa tahapan, dimulai dari penetapan tujuan, identifikasi faktor-faktor internal maupun eksternal, analisis data SWOT, perumusan strategi, hingga implementasi dan evaluasi hasil. Dengan pendekatan ini, Pusat Studi Dakwah dapat mengembangkan strategi yang lebih solid, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan serta tantangan zaman yang ada. Analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yang kedua weakness atau kelemahan, yang ketiga opportunities atau peluang, dan yang terakhir ada threat atau ancaman.
dalam sebuah proyek tertentu atau spekulasi bisnis. Tujuan dari analisis SWOT adalah untuk menemukan aspek-aspek penting dari kekuatan, kelemahan, peluang, maupun ancaman di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dengan adanya 4 faktor yang saling berhubungan, maka analisis ini akan memberikan kemudahan dalam mewujudkan visi dan misi suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Salah satu manfaat dari analisis SWOT dalam bidang bisnis, misalnya, analisis SWOT akan bermanfaat jika telah ditentukan dalam bisnis apa perusahaan beroperasi, menuju ke arah mana perusahaan tersebut di masa depan, dan ukuran apa saja yang digunakan untuk menilai keberhasilan manajemen dalam menjalankan misi untuk mewujudkan visinya. Analisis SWOT adalah singkatan dari yang pertama, strength atau kekuatan. Pada dasarnya merupakan kelebihan yang dimiliki oleh satu daerah atau institusi dibandingkan dengan daerah lain atau institusi lainnya. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Pada dasarnya merupakan kekurangan atau kelemahan yang dimiliki oleh satu daerah atau institusi tertentu dibandingkan dengan daerah atau institusi lainnya. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Dapat diartikan sebagai kesempatan dan memungkinkan yang tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk mendorong proses pengembangan daerah atau institusi yang bersangkutan. Yang terakhir ada threat atau ancaman, diartikan sebagai suatu kondisi atau permasalahan yang datang dari luar dan dapat menimbulkan kesulitan, kendala, ataupun tantangan yang cukup serius bagi suatu daerah atau institusi. Selanjutnya, elemen-elemen penting dalam konsep perancangan pusat studi dakwah meliputi visi dan misi, struktur organisasi dan kepemimpinan, desain kurikulum dan program, pengelolaan sumber daya manusia, infrastruktur dan teknologi, pendanaan dan keberlanjutan, serta monitoring dan evaluasi. Sumber daya manusia atau yang biasa kita kenal dengan SDM merupakan salah satu aset penting dalam organisasi, lembaga, atau masyarakat. Potensi dari sumber daya manusia melingkupi kemampuan, keterampilan, bakat, dan motivasi individu yang dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan tertentu, serta melibatkan aspek fisik, intelektual, emosional, dan spiritual untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Pengembangan pada potensi sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, pengalaman, dan lingkungan yang mendukung. Jika dikelola dengan baik, potensi ini akan meningkatkan kontribusi individu atau kelompok dalam berbagai bidang, termasuk dakwah, bisnis, dan pelayanan sosial. Dalam konteks dakwah, potensi ini dapat terwujud melalui penyampaian pesan yang efektif, penguasaan teknologi, dan adaptasi dengan budaya lokal. Sehingga pengembangan potensi sumber daya manusia menjadi krusial bagi strategi dakwah dan tujuan sosial lainnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggali potensi dalam sumber daya manusia, yakni pemanfaatan karakter pribadi dari seorang dai sebagai modal dakwah, pendekatan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan potensi kultural dan sosial, pemberdayaan potensi jamaah, penggunaan teknologi dalam dakwah, dan kepemimpinan transformasional. Mengintegrasikan konsep perancangan pusat studi dakwah dengan nilai-nilai Islami yang mencakup pendekatan holistik yang mencerminkan ajaran dan prinsip Islam dalam setiap aspek desain. Salah satu prinsip utama dalam Islam adalah keharmonisan dan kenyamanan yang dapat diterapkan dalam bentuk arsitektur yang tidak hanya indah secara estetika, tetapi juga fungsional dan ramah lingkungan.
Desain ruang harus mencerminkan keseimbangan antara duniawi dan spiritual, menciptakan suasana yang kondusif untuk pembelajaran, refleksi, dan kegiatan ibadah. Penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan dan etis, orientasi bangunan yang sesuai dengan kiblat, serta pemanfaatan cahaya alami merupakan beberapa aspek teknis yang dapat mewujudkan nilai keberlanjutan dan keterarahan spiritual dalam perancangan. Selain itu, konsep perancangan ini juga harus memperhatikan keadilan sosial dan kesetaraan, dua nilai penting dalam Islam. Ruang-ruang publik dalam pusat studi dakwah harus dirancang untuk menciptakan inklusivitas, memfasilitasi partisipasi dari berbagai kalangan tanpa membedakan status, gender, atau latar belakang ekonomi. Desain interior dapat diatur dengan mempertimbangkan kenyamanan, kebersihan, serta aksesibilitas bagi semua orang, termasuk kaum difabel. Ruang-ruang yang terbuka dan fleksibel, baik untuk diskusi, pengajaran, maupun ibadah, menggambarkan semangat musyawarah dan kolektivitas yang merupakan landasan penting dalam interaksi sosial dan pengambilan keputusan dalam Islam. Baiklah, dari beberapa pemaparan saya sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa perancangan pusat studi dakwah yang efektif memerlukan prosedur terstruktur dan strategi yang relevan dengan perkembangan zaman. Pusat studi dakwah memiliki peran penting dalam menyebarkan ilmu dakwah, sehingga pendekatan holistik yang melibatkan media modern, digitalisasi, dan pengelolaan sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilannya. Selain itu, penerapan nilai-nilai Islam dalam desain seperti keadilan sosial, inklusivitas, dan keberlanjutan juga penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan pengembangan dakwah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.